semua, hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi Dangerous Goods. Jika kalian mendengar kata Dangerous Goods, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan? Apakah sesuatu yang berkaitan dengan bahaya, seperti api, senjata tajam, bahan peledak atau kimia, atau apa nih teman-teman? Lalu, kita perlu mengetahui apa sih Dangerous Goods sebenarnya? Serta apa saja sih klasifikasi Dangerous Goods itu? Simak terus video berikut ini ya. Apa itu dangerous goods? Dangerous goods merupakan barang berbahaya berupa benda padat, cairan, atau zat yang dilarang untuk dikirim. Dikarenakan dangerous goods dapat membahayakan keselamatan penerbangan, kesehatan, hingga kerusakan lingkungan. Lalu, apa itu dangerous goods regulation? Dangerous goods regulation merupakan peraturan terkait transportasi barang berbahaya yang diatur oleh berbagai peraturan yang berbeda. Nah, sekarang teman-teman sudah paham bukan apa itu dangerous goods dan dangerous goods regulation. Sekarang kita akan membahas apa saja sih klasifikasi dangerous goods. Simak terus video berikut ini ya. Dangerous goods memiliki 9 kelas loh. Dangerous goods juga dikelompokkan menjadi beberapa kelas karena setiap kelas mewakili jenis bahan berbahaya yang memiliki sifat dan karakteristik khusus. Pembagian menjadi kelas-kelas ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan dangerous goods berdasarkan risiko dan bahaya yang terkait dengan setiap kelasnya. Kelas pertama yaitu eksplosif ataupun barang mudah meledak. Barang yang mudah meledak adalah bahan ataupun zat yang berbentuk padat, cairan, maupun campuran yang dimana dengan sendirinya mengalami reaksi kimia dan menghasilkan gas pada temperatur dan tekanan tertentu yang dengan cepat merusak lingkungan sekitar. Contohnya seperti petasan, peluru, kembang api, dan juga gunpowder. Kelas 2 yaitu gas material ataupun bahan gas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah flammable gas ataupun gas mudah terbakar. Contohnya seperti butane, hidrogen, dan juga propane. Lalu yang kedua adalah non-flammable gas yaitu gas tidak mudah terbakar. Contohnya seperti helium, nitrogen, dan juga oksigen bertekanan. Lalu yang terakhir adalah gas poison ataupun gas beracun. Contohnya seperti gas air mata, semprotan aerosol of low toxicity, dan juga karbon monoksida. Kelas 3, flammable liquid ataupun cairan mudah terbakar. Cairan mudah menyala adalah cairan ataupun campuran yang dimana mengandung larutan padat dan juga larutan jenuh yang mudah terbakar pada suhu di bawah 35 derajat Celcius dan tidak boleh terkena panas sama sekali. Lalu contohnya seperti alkohol, bahan bakar minyak, dan juga aseton. Kelas 4, flammable solid. Yang pertama adalah benda padat mudah terbakar. Contohnya seperti mancis ataupun korek api, lalu ada batu bara dan juga sulfur. Lalu yang kedua, benda padat mudah meledak. Contohnya seperti fosfor putih, fosfor kuning, dan juga magnesium dynamite. Lalu yang ketiga adalah benda padat menjadi gas dan mudah terbakar jika terkena air. Contohnya seperti kalsium karbit, sodium, potasium phosphide, dan juga kalsium karbit. Kelas 5, oxidation ataupun benda mudah teroksidasi. Yang pertama, oxidizing substances ataupun zat oksidasi. Bahan atau barang pengoksidir yang mempunyai sifat mengeluarkan oksigen dan bila ikut terbakar akan memperbesar kejadian kebakaran. Waduh, bahaya banget gak sih ini teman-teman? Hati-hati ya teman-teman jikalau kalian berada di sekitaran api. Lalu, organic peroxides ataupun organik yang beroksidasi. Jadi, organik yang beroksidasi itu adalah barang ataupun bahan yang mudah membusuk karena pengaruh exotherm pada suhu normal yang dimana mudah menguap dan bila dihirup manusia akan mengakibatkan pusing ataupun mengantuk. Contohnya itu yang pertama adalah perlengkapan perbaikan serat gelas, lalu ada calcium chloride dan juga ammonium nitrate. Kelas 6, bahan beracun dan juga menular. Yang pertama adalah toksik ataupun zat beracun. Contohnya seperti metanol, benzena, merkuri klorida, sianida, dan juga pestisida. Lalu yang kedua adalah infectious substances ataupun zat mudah menular. Contohnya seperti virus hidup, bakteri hidup, virus HIV, dan juga vaksin.
Yang ketujuh, radioaktif material ataupun bahan radioaktif. Contohnya yang pertama seperti tritium, uranium, dan juga detektor asap. Corrosive substances ataupun zat mudah berkarat. Bahan ataupun barang perusak adalah zat berbentuk padat maupun cairan yang secara umum dapat merusak jaringan sel ataupun kulit yang mempunyai tingkat korosif tinggi. Contohnya seperti asam baterai, pemutih, asam klorida, dan juga asam sulfat. Yang terakhir, miscellaneous dangerous goods ataupun zat dan juga benda berbahaya lainnya. Yang pertama magnet, lalu yang kedua adalah obeng, ketiga adalah pisau, keempat kursi roda elektrik, dan kelima adalah baterai litium. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami dari materi yang telah diberi. Jangan lupa bahagia semuanya. Sampai bertemu kembali. Dadah.